Pernah nggak sih kamu diremehkan cuma karena gaya penampilanmu dianggap kampungan? Bahkan sampai dijambak dan diseret mertua sendiri di depan orang banyak. Cuma karena dia malu kamu jadi menantunya? Tapi, gimana kalau ternyata kamu bukan wanita sembarangan? Gimana kalau kamu justru yang punya kuasa atas semua yang mereka banggakan? Di video kali ini, kamu akan dengar kisah nyata yang nggak cuma bikin geram, tapi juga bikin kamu berpikir dua kali sebelum meremehkan seseorang dari luarnya aja. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar namamu, dari kota mana kamu nonton, dan apa kamu pernah merasa diremehkan juga kayak tokoh kita hari ini? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Supaya makin banyak yang tahu, wanita itu bukan lemah, tapi bisa jadi sangat kuat saat dibutuhkan. Selamat datang di cerita Momo. Disinilah wanita bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yuk kita mulai ceritanya. Suara sepatu hak tinggi bergema di lorong kantor yang dingin dan elegan. Langkah cepat dan penuh amarah itu berasal dari seorang wanita parubaya yang berdandan menor dan bersuara tajam. Bu Rika, ibunda dari Randy, seorang manajer di perusahaan ini. Matanya menyapu ruangan dengan sorot mencari mangsa. Dan begitu matanya menemukan sosok yang dikenalnya, ia langsung menghampiri. Apa kamu nggak punya malu? Hah? Datang-datang ke sini pakai daster murah kayak pembantu? Semua kepala menoleh. Ruangan kantor yang semula tenang, mendadak sunyi senyap. Beberapa staf tampak saling pandang. Beberapa lainnya mulai mengangkat ponsel mereka secara diam-diam, merekam kejadian yang tak mereka sangka akan terjadi pagi ini. Aku, Nadira, hanya berdiri terpaku. Tangan masih memegang map berisi berkas lamaran kerja. Aku baru saja sampai ke kantor ini, berniat mengantar lamaran pekerjaan untuk posisi admin marketing. Aku pikir, sebagai istri dari Randy, aku bisa ikut membantu secara profesional. Tapi ternyata, dasar kampungan. Kamu bikin malu keluarga. Lihat dirimu. Hardik Bu Rika lagi, suaranya meninggi. Aku hanya menunduk. Bukan karena takut, tapi karena malu. Bukan malu karena pakaianku, aku memakai tunik sederhana dan kerudung polos. Tapi karena semua mata kini tertuju padaku. Bahkan resepsionis yang tadi menyapaku dengan ramah, kini hanya mematung. Tunggu apa lagi? Keluar. Jangan injakan kakimu di kantor anakku. Kamu itu bukan siapa-siapa. Seketika itu juga, Bu Rika menjambak rambutku dengan kasar. Aku terkejut dan refleks menahan tangan beliau. Bu, tolong jangan di sini. Ini kantor, Bu, ucapku setengah berbisik. Tapi beliau tak peduli. Tangannya tetap mencengkram rambutku, menyeretku mundur ke arah pintu utama. Suara sepatu, suara kursi tergeser, suara orang-orang yang mulai berbisik, semuanya bergema di telingaku. Aku bisa merasakan kulit kepalaku perih. Pandanganku buram oleh air mata yang tertahan. Dan saat aku menoleh ke arah lift, di sanalah dia berdiri. Randy, suamiku. Dengan pakaian rapi, mengenakan name tag bertuliskan manajer operasional. Ia melihatku dijambak oleh ibunya. Ia melihatku diseret keluar kantor. Tapi dia hanya diam. Tidak satu langkah pun maju. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hatiku terasa ditusuk. Bukan karena dijambak. Bukan karena dipermalukan. Tapi karena pria yang pernah bersumpah akan melindungiku, kini menjadi patung hidup yang membiarkanku dihancurkan. Bu Rika semakin keras menyeretku. Sambil berteriak, jangan pernah balik lagi ke sini. Kamu bukan bagian dari keluarga kami. Kalau bukan karena Randy kasihan sama kamu, dari dulu kamu udah aku usir dari rumah. Di luar kantor, aku terduduk di trotoar depan lobi. Nafasku sesak. Beberapa orang menatapku dari kejauhan, ada yang kasihan, ada yang sinis. Air mataku jatuh. Tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah. Aku berdiri. Menatap ke arah atas gedung tinggi tempat Randy bekerja, tempat kejadian memalukan baru saja terjadi. Gedung itu, perusahaan itu, adalah milikku. Flashback. Beberapa tahun lalu, aku menikah dengan Randy atas dasar cinta. Waktu itu aku tak memperkenalkan siapa aku sebenarnya.
Aku hanya dikenal sebagai wanita biasa yang tinggal bersama neneknya di desa. Padahal, aku adalah cucu dari pendiri utama perusahaan tempat Randy bekerja, PT Surya Global Sentosa. Aku memilih hidup sederhana karena trauma masa kecilku. Ibuku, meski kaya raya, hidup penuh tekanan sosial. Aku berjanji suatu hari jika menikah, aku ingin hidup tenang, sederhana, dan dicintai karena diriku sendiri. Bukan karena harta. Tapi ternyata, kesederhanaan yang kupilih justru menjadi alasan aku direndahkan. Setelah menikah, Randy sempat menjadi suami yang baik. Tapi begitu karirnya mulai naik, dan Bu Rika mulai ikut campur, semuanya berubah. Ibunya menganggap aku tidak pantas mendampingi anaknya yang sukses. Katanya, aku tidak tahu cara berdandan, tidak tahu cara bersosialisasi, tidak tahu cara menjadi wanita kelas atas. Setiap hari aku dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Bahkan ibunya pernah menyuruh Randy untuk menikah lagi jika aku tidak bisa berubah. Dan Randy hanya diam. Diam yang menyakitkan. Kembali ke hari ini, aku berjalan menjauh dari kantor. Kakiku lemas, tapi hatiku kini mengeras. Kamu pikir aku akan terus diam, Bu Rika? Gumamku pelan. Tanganku membuka ponsel. Masuk ke email. Kubuka folder internal files. Semua dokumen kepemilikan saham. Surat kuasa. Akta perusahaan. Semuanya ada padaku. Bahkan, tanggal rapat tahunan pemegang saham besar sudah dijadwalkan minggu depan. Aku tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Senyum seorang wanita yang selama ini diam, tapi kini akan bergerak. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperbaiki harga diri yang diinjak-injak. Katu. Di dalam gedung kantor, suasana masih ramai membicarakan kejadian pagi itu. Beberapa staf membicarakanku di pantry. Tadi itu istrinya Pak Randy, ya? Iya, serem banget sih ibunya. Kasian banget. Tapi ya, namanya juga orang kampung. Tiba-tiba email masuk ke seluruh staf. Subjek, pengumuman rapat darurat, kepemimpinan baru PT Surya Global Sentosa. Semua karyawan mulai bertanya-tanya. Ada apa ini? Dan seseorang di ruang direktur tertinggi sedang menyiapkan ruangannya. Ruang yang selama ini kosong. Akan segera ditempati oleh pemilik sah perusahaan ini. Aku duduk di pinggir ranjang kamar kontrakan kecil kami, yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Sambil menatap pantulan wajahku di cermin kecil, aku menarik napas dalam-dalam. Mata ini masih sembab. Rambutku masih kusut setelah dijambak dan diseret oleh ibu mertuaku pagi tadi. Rasa perih masih tersisa di kulit kepala, tapi rasa perih di hati jauh lebih menyakitkan. Suara pintu dibuka perlahan. Randy masuk, menenteng tas kerjanya. Dia diam. Aku juga diam. Tak ada kata maaf keluar dari mulutnya. Tak ada penjelasan, tak ada pelukan. Yang ada hanyalah diam. Diam yang mengiris. Diam yang menyampaikan semua makna bahwa aku memang tidak berarti apa-apa di matanya. Udah makan? Tanyanya singkat. Aku menoleh pelan, menatap wajahnya dengan mata merah. Udah, jawabku pendek, tanpa ekspresi. Dia duduk di kursi kayu di sudut ruangan, membuka laptop seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa pagi tadi. Seolah aku tidak dijambak, tidak diseret, tidak dipermalukan di depan semua orang. Bahkan, di depan dia. Randy, ucapku akhirnya, dengan suara lirih tapi tegas. Kenapa kamu diam saja tadi? Dia tidak langsung menjawab. Jari-jarinya masih mengetik di keyboard. Beberapa detik kemudian, dia menutup laptopnya dan menatapku. Itu Mama, Dir. Kamu tahu kan gimana Mama? Justru karena aku tahu gimana Mama, aku berharap kamu bisa jadi pelindungku, bukan penonton. Ucapku tenang, meski hatiku menjerit. Randy menghela napas berat. Dir, kamu harus ngerti. Mama itu keras orangnya. Dia cuma belum bisa nerima kamu sepenuhnya. Kamu juga, ya tolong coba berubah dikitlah. Jangan pakai baju kampungan terus, jangan terlalu sederhana. Mama malu kalau teman-temannya lihat kamu kayak gitu. Aku tercekat. Jadi ini masalah penampilan? Masalah pakaian? Berarti selama ini kamu juga malu punya istri kayak aku? Tanyaku pelan, nyaris berbisik.
Tapi suaraku cukup jelas untuk memukul hatinya, kalau dia masih punya. Randy tak menjawab. Dan itu sudah cukup jadi jawaban. Aku berdiri, mengambil jaket dan tas kecilku. Randy langsung menatapku panik. Kamu mau kemana? Aku menoleh. Keluar. Nyari angin. Udah malam, Dir. Udah jam 11. Gak usah khawatir. Aku gak akan lama. Sebelum dia bisa menahanku, aku sudah menutup pintu dan melangkah keluar. Langit malam Jakarta mendung. Udara agak dingin, tapi tidak sedingin hati orang-orang yang mengaku keluarga, namun membiarkan luka menganga tanpa peduli. Aku menyusuri trotoar sendirian. Pikiranku kembali ke masa awal pernikahan. Flashback. Dulu, aku dan Randy menikah secara sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa undangan ratusan orang. Hanya akad di rumah nenekku yang sederhana, dengan saksi dan doa. Waktu itu, aku mengenakan kebaya putih sederhana, dan Randy tersenyum sangat manis. Dia bilang, aku gak butuh istri kaya, aku butuh istri yang tulus dan sederhana. Kamu udah lebih dari cukup buatku, Nadira. Tapi semua itu berubah saat dia diterima kerja di PT Surya Global Sentosa. Saat karirnya naik, saat ibunya mulai masuk ke dunia kami. Bu Rika selalu berusaha mengontrol hidup kami. Dari cara aku berpakaian, cara bicara, bahkan cara aku berjalan. Semuanya salah di matanya. Aku pernah dipermalukan saat arisan keluarga. Bu Rika tertawa dan berkata keras, "Ini menantuku? Kayak pembantu. Kamu gak bisa pakai bedak yang benar ya, Dir?" Semua keluarga tertawa. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Sejak saat itu, aku mulai menjaga jarak. Tapi makin aku menjauh, makin dia menyudutkanku. Bahkan pernah bilang langsung ke Randy, ceraikan aja dia. Aku bisa cariin kamu perempuan yang lebih layak. Dan Randy, lagi-lagi, hanya diam. Kembali ke malam ini, aku duduk di halte sepi. Menatap lampu jalan yang berkerlap-kerlip. Dalam hati, aku berbicara dengan diriku sendiri. Cukup, Dir. Kamu sudah terlalu lama bersabar. Sudah cukup baik. Sudah cukup sabar. Tapi mereka tak pernah cukup menghargaimu. Aku membuka ponsel. Kutatap lagi dokumen digital yang kusimpan rapat-rapat selama ini. Dokumen yang menegaskan bahwa aku, Nadira Kinasih, adalah pemilik 65% saham PT Surya Global Sentosa. Semua suratnya sah. Bahkan jika aku ingin, besok pagi aku bisa memanggil rapat luar biasa dan mengganti seluruh jajaran direksi, termasuk Randy. Tapi aku tidak mau gegabah. Aku ingin mereka tahu siapa aku, dengan caraku sendiri. Bukan dengan marah, tapi dengan kehadiran. Besok, aku akan kembali ke kantor itu. Tapi bukan sebagai istri Randy. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin. Kali ini, aku memakai blazer putih bersih dan celana panjang hitam. Rambutku rapi. Wajahku segar dan tegas. Aku bukan Nadira yang dijambak kemarin. Aku adalah Nadira yang sebenarnya. Aku berjalan menuju lift eksekutif di gedung kantor Surya Global Sentosa. Satpam sempat menatapku heran, namun mereka langsung menunduk sopan begitu aku menunjukkan ID card dengan stempel emas. Naik ke lantai tertinggi, lantai 15. Ruangan Direktur Utama. Ruang itu sudah lama kosong sejak kakekku wafat, dan belum ada penerus tetap. Tapi hari ini, penerus itu datang sendiri. Aku duduk di kursi besar kulit hitam yang dulu pernah kududuki bersama kakek, saat kecil. Kakek, Nadira kembali. Tapi bukan sebagai cucumu. Nadira datang sebagai pemilik kekuasaan untuk mengembalikan harga diri yang diinjak-injak. Tanganku menekan tombol interkom. Silakan umumkan ke seluruh divisi, besok jam 9 pagi akan ada rapat umum mendadak bersama Direktur Utama baru. Keesokan paginya, suasana kantor PT Surya Global Sentosa tampak normal dari luar. Karyawan berlalu lalang seperti biasa. Senyum basa-basi ditukar di antara meja kerja, dan bunyi mesin fotokopi terdengar dari ujung ruangan. Tapi sesungguhnya, pagi itu bukan pagi biasa. Satu notifikasi telah mengguncang seluruh divisi, email resmi dari bagian sekretariat utama perusahaan. Rapat umum mendadak. Harap semua manajer, kepala divisi, dan staf senior hadir pukul 9 WIB di ruang rapat utama lantai 15.
Rapat akan dipimpin langsung oleh direktur utama baru. Semua orang heboh. Termasuk Randy, suamiku. Apa-apaan ini? Direktur utama baru? Bukannya belum diputuskan? Tanya Randy sambil merapikan jasnya di depan kaca. Ia tengah berdiri bersama beberapa rekan manajer lain di pantry. Gak tahu. Tapi katanya hari ini langsung dikenalkan. Jawab seseorang. Tak ada yang tahu bahwa wanita yang mereka bicarakan itu sudah duduk di ruang rapat lantai atas, memantau mereka dari kamera CCTV internal. Aku, Nadira. Aku duduk di kursi tengah ruangan rapat yang megah, tangan menelusuri dokumen struktur perusahaan. Di sisi kananku duduk Pak Hermawan, penasihat hukum internal dan juga saksi utama ketika almarhum kakekku menyerahkan kendali perusahaan padaku. Bu Nadira, semua sudah siap. Tinggal menunggu waktu dan para undangan datang, ucapnya dengan tenang. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, masih ada getaran. Bukan karena takut, tapi karena ini adalah pertempuran emosional yang akan membuka segalanya. Termasuk membuka aib keluargaku sendiri. Pukul 8.55. Satu persatu manajer dan kepala divisi mulai naik ke lantai 15. Mereka masuk ruangan dengan raut wajah bingung, penasaran, dan sedikit tegang. Randy juga hadir, berdiri paling depan, mencoba bersikap percaya diri meski jelas terlihat gugup. Di sampingnya, ada Bu Rika. Ya, dia ikut hadir dengan wajah penuh percaya diri. Dia adalah bagian dari tim komite sosial perusahaan, posisi yang dia peroleh melalui koneksi, bukan kemampuan. Dia bahkan memakai setelan merah mencolok dengan bros emas besar di dada. Senyum sinisnya menyapu seluruh ruangan. Saya dengar yang jadi direktur baru itu lulusan luar negeri. Wah, semoga gak kampungan lah ya gayanya, ucap Bu Rika dengan tawa nyaring sambil memandang beberapa wanita lain. Randy hanya mengangguk. Iya, MA. Katanya sih begitu. Dan detik berikutnya, pintu ruangan rapat terbuka. Semua orang berdiri. Langkah kaki terdengar mantap, tegas, berwibawa. Seorang wanita dengan blazer putih dan celana panjang hitam masuk, rambut disanggul rapi, wajah anggun dan elegan. Aku. Selamat pagi, ucapku dengan suara tenang tapi dalam. Ruangan seketika sunyi. Randy langsung membeku. Matanya melebar. Bibirnya gemetar. Bu Rika, yang baru saja menertawakanku beberapa menit lalu, membuka mulutnya tanpa suara. Tangannya gemetar menggenggam clutch merahnya. Aku melangkah ke depan, berdiri di tengah-tengah meja rapat memanjang. Saya, Nadira Kinasih, ditunjuk langsung oleh almarhum Bapak Agung Wiratama, pendiri PT Surya Global Sentosa, sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik sah dari perusahaan ini. Mulai hari ini, saya akan memimpin langsung sebagai direktur utama. Suara kecil dari pojok ruangan terdengar. Itu, istri Pak Randy? Dia yang dijambak Bu Rika kemarin, kan? Semua berbisik. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Senyum seorang wanita yang pernah dijatuhkan, kini berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Randy menunduk. Wajahnya pucat. Bu Rika mencoba berdiri, lalu bersuara. Tidak. Ini pasti salah. Kamu itu menantuku. Kamu itu, dari keluarga kampung. Kamu nggak mungkin pemilik perusahaan ini. Ini bohong. Aku menoleh pelan. Tolong Bu Rika jangan berteriak. Ini rapat resmi. Dan saya tidak sedang memainkan drama. Semua dokumen legal sudah disahkan, dan ini buktinya. Aku mengangkat map dokumen dengan stempel notaris dan legalitas lengkap. Dan satu lagi, Bu, soal kampungan atau tidaknya seseorang, itu tidak ditentukan dari baju atau gaya bicara, tapi dari perilakunya. Tepat di kalimat itu, beberapa karyawan mulai bertepuk tangan kecil. Sebagian tersenyum bangga. Sebagian lagi tertunduk, mungkin karena malu pernah menertawakanku juga. Aku melanjutkan pidatoku. Menyampaikan visi perusahaan ke depan. Membangun budaya kerja yang menghargai semua orang, tanpa memandang latar belakang. Menutup pembicaraan dengan satu pernyataan. Tidak akan ada lagi yang bisa seenaknya merendahkan orang lain hanya karena dia memilih hidup sederhana. Selesai. Aku melangkah keluar ruangan. Tapi sebelum sampai di pintu, Randy mengejarku. Nadira, Dir,
Tunggu. Aku berhenti. Aku gak tahu semua ini. Kenapa kamu gak pernah bilang? Kenapa kamu gak pernah cerita siapa kamu sebenarnya? Aku menatapnya, lama. Karena aku ingin dicintai sebagai Nadira, bukan sebagai pewaris perusahaan. Tapi ternyata, bahkan sebagai Nadira pun, aku tak cukup layak bagimu. Aku melangkah pergi, meninggalkan Randy yang kini berdiri seperti orang linglung. Dari belakangku, Burika tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia hanya duduk di kursinya. Kaku. Matanya penuh kepanikan. Dan ini, baru permulaan. Setelah rapat besar pagi itu, seluruh isi kantor seolah berubah. Suasana yang biasanya penuh tekanan dan desas-desus, kini menjadi hening, penuh hormat, sekaligus rasa penasaran. Siapa sangka, wanita yang kemarin dijambak dan diseret keluar dari lobi kantor oleh ibu mertua salah satu manajer, ternyata adalah pemilik perusahaan itu sendiri? Nama Nadira Kinasih langsung jadi topik utama di setiap sudut. Dari pantry hingga grup WhatsApp internal, semua memperbincangkan bos baru yang ternyata adalah istri yang selama ini dianggap kampungan. Tapi aku, Nadira, tidak menghabiskan waktuku untuk membalas mereka dengan kata-kata. Aku memilih membalas dengan diam dan kekuasaan. Hari itu, aku duduk di ruanganku yang luas, penuh kaca, menghadap kota. Tapi pikiranku tak hanya tertuju pada perusahaan. Aku mulai menyusun rencana besar. Satu persatu dokumen internal kubuka. Kutelaah semua laporan divisi, termasuk data karyawan, struktur organisasi, dan koneksi orang-orang terdekat Randy dan ibunya. Tak butuh waktu lama untuk menemukan bahwa Burika, selain menjadi bagian dari komite sosial, juga sering menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ternyata, selama ini dia menjadikan nama yayasan perusahaan untuk menggalang dana, tapi dananya masuk ke rekening pribadinya. Luar biasa. Dia tidak hanya menghina, tapi juga menjarah. Senyumku perlahan muncul. Sore itu, ruanganku kedatangan tamu. Pak Hermawan, penasihat hukum senior perusahaan, masuk dengan membawa map merah. Bu Nadira, saya sudah telusuri semua rekam jejak transaksi. Data lengkap penyelewengan dana oleh Ibu Rika sudah saya siapkan. Dan, saya sarankan, kita segera memanggil audit eksternal agar semua transparan. Aku mengangguk. Lakukan. Tapi, jangan terburu-buru umumkan ke media. Biarkan dia merasa nyaman dulu. Lalu, kita buka semuanya di hadapan publik kantor. Pak Hermawan tersenyum paham. Elegan, Bu. Sementara itu, di ruang kerja Randy, dia duduk gelisah. Tangannya memainkan pulpen berkali-kali. Pikirannya kacau. Semua karyawan kini menatapnya berbeda. Bukan lagi dengan hormat, tapi dengan rasa iba bahkan canggung. Semua tahu bahwa istri yang dia biarkan dihina, kini adalah atasan tertinggi. Beberapa staf menghindari interaksi dengannya. Bahkan, sekretaris pribadinya mulai bersikap dingin. Dan yang paling membuatnya ketakutan, Burika tidak bisa dihubungi. Mama kenapa HP-nya mati? Kenapa gak angkat telepon? Randy mencoba menelpon berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Karena saat itu, Burika sedang dipanggil diam-diam ke ruanganku. Di dalam ruanganku, Burika masuk dengan senyum palsu dan gaya sok percaya diri. Tapi matanya menunjukkan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Nadira, Bu Nadira maksud saya, ucapnya tergagap. Saya tadi datang untuk mengucapkan selamat ya. Luar biasa. Ternyata kamu, hebat sekali ya. Aku menoleh perlahan dari balik meja. Hebat? Bukan karena saya bisa duduk di sini, Bu. Tapi karena saya masih bisa menahan diri, setelah semua yang Ibu lakukan kemarin. Wajah Burika seketika memucat. Aku menggeser satu map ke depannya. Ini adalah bukti semua transaksi yang Ibu lakukan atas nama yayasan perusahaan. Termasuk aliran dana ke rekening pribadi Ibu dan beberapa pembelian barang mewah tanpa persetujuan direksi. Burika menelan ludah. Nadira, maksud Mama, itu semua cuma salah paham. Mama gak tahu kalau itu melanggar aturan. Aku menatapnya tajam. Bu, saya mungkin istri Randy.
Tapi di ruangan ini, saya pemilik perusahaan. Dan saya berhak mengambil tindakan hukum. Tapi saya masih beri ibu pilihan. Pilihan? Tanyanya pelan. Aku berdiri, menyilangkan tangan di dada. Dalam 2 hari, ibu umumkan sendiri pengunduran diri dari semua jabatan di perusahaan. Serahkan semua fasilitas, dan buat pernyataan minta maaf terbuka kepada seluruh karyawan atas tindakan tidak terpuji yang ibu lakukan. Termasuk atas insiden kemarin. Bu Rika terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kalau tidak, saya yang akan umumkan segalanya. Dengan bukti. Dan tentu, media akan sangat tertarik dengan berita seorang ibu mertua mempermalukan menantunya, yang ternyata adalah bos besar perusahaannya sendiri. Tangis itu akhirnya pecah. Tangis penuh penyesalan, atau mungkin hanya karena ketakutan kehilangan muka. Sementara itu, Randy akhirnya nekat masuk ke ruanganku. "Dir, aku mohon. Kita bisa bicara?" Aku menoleh pelan. "Bukan waktu yang tepat, Randy. Kamu manajer di sini, dan jam kantor masih berjalan." "Dir, aku mohon, aku tahu aku salah. Aku tahu aku gagal melindungimu. Tapi aku memotongnya dengan satu kalimat. "Randy, kamu tahu kenapa aku tidak pernah bilang siapa aku sebenarnya sejak awal?" Randy diam. "Karena aku ingin tahu, siapa yang akan tetap mencintaiku meski aku tak punya apa-apa. Dan sekarang aku tahu jawabannya." Dia tertunduk. Aku melanjutkan. "Kamu bukan hanya diam saat aku dihina. Kamu ikut menertawakanku di belakang. Kamu biarkan ibumu menghancurkan harga diriku, padahal kamu tahu aku istrimu." Air mata Randy mulai jatuh. Tapi semua sudah telat. Hari itu, aku kembali duduk di kursi direktur. Kupandangi foto almarhum kakek di sudut ruangan. Aku berbisik dalam hati. "Kek, aku mungkin lahir dari keluarga berada. Tapi hari ini, aku jadi kuat bukan karena warisan, tapi karena semua luka yang mereka berikan." Di saat seluruh kantor mulai sadar bahwa aku bukan wanita sembarangan, aku tahu waktuku untuk mengungkap semuanya sudah dekat. Selama ini, aku memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat sejauh apa mereka meremehkanku. Dan hari itu, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, aku memanggil pertemuan khusus. Hanya orang-orang tertentu yang hadir. Para pemegang saham minoritas, beberapa kepala cabang besar, tim eksekutif, dan tentu saja Randy serta ibunya, Bu Rika. Semua berkumpul di ruang konferensi utama lantai 15, ruangan megah tempat biasanya digelar rapat strategis nasional. Aku duduk di ujung meja panjang yang berlapis marmer, mengenakan setelan hitam putih dengan bros berbentuk mawar, warisan dari almarhum nenekku. Suara derap langkah para tamu terdengar jelas. Satu persatu mereka duduk, mencoba menebak alasan dari pertemuan tertutup ini. Pak Hermawan membuka rapat dengan tenang. "Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Hari ini, Bu Nadira Kinasih, Direktur Utama yang baru ditunjuk, ingin menyampaikan satu hal penting terkait status kepemilikan perusahaan yang selama ini belum diungkap ke publik." Semua menoleh padaku. Aku berdiri. "Bapak Ibu semua, saya tahu, selama ini saya dikenal hanya sebagai istri dari salah satu manajer perusahaan ini. Bahkan, sebagian dari Anda mengenal saya hanya dari potongan hinaan yang dilemparkan oleh seseorang beberapa hari lalu." Beberapa orang tampak tertunduk. Yang lain diam membeku. Tapi hari ini, izinkan saya menceritakan siapa saya sebenarnya. Aku membuka lembar demi lembar dokumen resmi. Nama saya Nadira Kinasih. Cucu kandung dari almarhum Bapak Agung Wiratama, pendiri PT Surya Global Sentosa. Sejak saya berusia 25 tahun, saya telah mewarisi 65% saham perusahaan ini, berdasarkan surat wasiat resmi dan pengalihan aset sah. Semua yang hadir mulai saling pandang. Raut mereka berubah, dari kaget, menjadi hormat, lalu penuh penyesalan. Saya memilih hidup sederhana. Tidak ingin diketahui siapa saya. Saya tidak menuntut untuk diperlakukan istimewa. Tapi yang saya dapatkan, justru penghinaan. Bahkan dari keluarga yang seharusnya melindungi saya. Aku menatap ke arah Randy. Dia hanya bisa menunduk. Matanya merah.
Rahangnya mengeras. Tapi bibirnya tak bisa bergerak sedikitpun untuk membantah kenyataan yang kubentangkan di hadapan semua orang. Aku lalu menatap Burika. Wanita itu tampak pucat pasi. Tidak seperti biasanya yang selalu bersuara nyaring dan suka mengomentari segalanya. Kali ini, dia terdiam. Aku mengangkat dokumen terakhir. Dan ini adalah bukti bahwa selama ini Burika, melalui jabatan komite sosial, telah menggunakan nama perusahaan untuk keuntungan pribadi. Semua transaksi fiktif dan penyelewengan dana kini telah masuk dalam laporan audit resmi. Suara para pemegang saham langsung heboh. Gila, ini penipuan kelas berat. Gak nyangka, selama ini kita percaya sama dia. Burika berdiri, panik. Tunggu. Nadira, Mama bisa jelaskan semua ini. Ini cuma salah paham. Semua ini bisa dibicarakan. Aku menatapnya, tajam. Bu, saat saya dijambak dan diseret keluar dari kantor ini, Ibu tidak membiarkan saya bicara. Jadi sekarang giliran saya yang tidak akan biarkan Ibu bicara. Suara riuh mulai memenuhi ruangan. Aku menutup pertemuan dengan tegas. Mulai hari ini, saya akan memimpin perusahaan ini secara langsung. Saya akan membangun kembali budaya yang menghargai kerja keras, bukan silsilah. Saya tidak ingin perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang menjatuhkan, menghina, dan meremehkan yang lemah. Semua berdiri dan bertepuk tangan. Tepuk tangan untuk wanita yang mereka remehkan, tapi kini berdiri di atas mereka semua. Setelah rapat usai, aku kembali ke ruanganku. Randy mengejarku, untuk yang kesekian kalinya. Dir, kamu menang. Oke? Tapi tolong, kasih Mama kesempatan. Dia memang salah. Tapi, aku memotongnya, dingin. Kesempatan? Randy, saat aku memohon agar kamu bicara sedikit saja untuk membelaku, kamu bahkan tidak berani menatap mataku. Randy terdiam. Kalau kamu cuma suamiku, mungkin aku akan memaafkan. Tapi kamu adalah bagian dari sistem yang ikut menghancurkanku. Dan orang-orang seperti itu, tidak akan pernah kuizinkan kembali. Randy mulai menangis. Tapi aku hanya menutup pintu. Pintu masa lalu. Di luar ruangan, Burika terduduk di bangku lobi. Sepatunya terlepas. Matanya kosong. Semua yang dulu dibanggakannya, status, gengsi, kekuasaan, kini hancur. Beberapa karyawan hanya lewat begitu saja, tidak ada lagi yang menyapanya ramah. Tidak ada lagi panggilan, Burika, dengan hormat. Ia kini hanya wanita biasa yang akhirnya sadar. Ia telah menjambak dan menyeret pemilik kekuasaan tertinggi yang kini berdiri jauh di atasnya. Hari-hari setelah rapat besar itu terasa sangat berbeda. Di kantor, semua orang mulai menghormatiku. Bukan karena aku menunjukkan kekuasaan dengan keras kepala, tapi karena mereka melihat sendiri bagaimana aku dihina, lalu bangkit dan berdiri lebih tinggi dari siapapun. Aku tak perlu menjambak balik. Tak perlu membentak. Senyum dingin dan keputusan tegas sudah cukup untuk membuat banyak orang menyesal pernah meremehkanku. Sementara itu, kabar soal Burika menyebar cepat. Audit resmi diumumkan ke internal perusahaan. Penyelewengan dana oleh Burika menjadi konsumsi karyawan, meski tak satu pun berani membicarakannya secara terbuka. Ibu mertua yang dulu paling nyaring suaranya kini tak lagi punya tempat untuk berdiri tegak. Aku sengaja tak melibatkan media nasional, karena aku masih menghormati nama baik perusahaan. Tapi di dalam lingkup internal, semua tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan siang itu, Burika datang lagi ke kantorku. Tapi bukan dengan sepatu hak tinggi dan bibir merah terang seperti biasanya. Kali ini, ia datang dengan langkah lunglai, wajah tanpa make-up, dan suara nyaris tak terdengar. Dir, Bu Nadira. Ia berdiri di depan ruanganku. Boleh Mama bicara sebentar? Aku menatapnya dari balik meja. Silakan duduk. Ia duduk, lalu menarik napas berat. Aku tahu aku sudah keterlaluan, ucapnya dengan suara bergetar. Semua ini kesalahanku, Dir. Mama minta maaf. Kalau bisa, Mama minta tolong jangan teruskan ke jalur hukum. Mama malu. Aku memandangnya dalam diam. Bukan karena aku tak bisa bicara. Tapi karena aku ingin dia benar-benar merasakan sunyi yang dulu pernah kupikul sendiri, saat dijambak dan diseret keluar seperti sampah.
Beberapa detik kemudian aku bicara, tenang. Waktu ibu menyeretku keluar kantor, ibu tidak peduli aku malu. Waktu ibu menyebutku kampungan, ibu tidak peduli aku sakit. Dan waktu aku berdiri di depan pintu rumah, dipermalukan, tidak ada satupun kata, maaf, keluar dari mulut ibu. Sekarang, ibu mau aku melupakan semuanya begitu saja? Bu Rika mulai menangis. Dear, Nadira, aku salah. Mama salah. Tapi tolong, jangan buat Mama di penjara. Mama udah gak punya siapa-siapa. Papa kamu udah lama meninggal. Harta juga udah gak punya lagi. Aku menatap wajahnya yang dulu begitu angkuh. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rika bersimpuh. Berlutut di hadapanku. Suara tangisannya terdengar jelas. Aku mohon. Nadira, tolong ampuni Mama, katanya sambil menggenggam ujung bajuku. Hatiku teriris. Tapi aku tahu, keputusan ini bukan soal balas dendam. Ini soal menjaga martabat. Kalau aku membiarkannya begitu saja, maka akan banyak orang berpikir merendahkan wanita adalah hal yang bisa dimaafkan semudah membalikan telapak tangan. Aku menarik napas pelan. Saya tidak akan menjebloskan ibu ke penjara, ucapku akhirnya. Bu Rika mengangkat wajahnya, berharap. Tapi, ibu harus menebusnya. Bukan dengan uang. Tapi dengan mengembalikan nama baik semua wanita yang pernah ibu rendahkan. Dan hari itu pun tiba. Sebuah acara perusahaan digelar, bertajuk, Perempuan Hebat di Balik Perusahaan Hebat. Acara yang dihadiri seluruh divisi dan staf. Semua dibuat resmi dan disiarkan langsung melalui kanal internal perusahaan. Di atas panggung berdiri aku, Nadira, sebagai pemimpin acara. Dan di sampingku, berdiri Bu Rika. Wajahnya pucat, namun pasrah. Aku mempersilakan beliau bicara. Dan untuk pertama kalinya, Bu Rika berbicara, bukan dengan suara nyaring, bukan dengan nada tinggi, tapi dengan suara rendah dan tulus. Saya, Rika Wulandari, menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh staf, seluruh perempuan, dan khususnya kepada menantu saya, Nadira Kinasih. Saya telah bersikap arogan, menghina, bahkan berlaku tidak manusiawi kepada beliau. Saya menyesal. Dan saya belajar bahwa kesederhanaan bukanlah aib, tapi kekuatan. Saya hanya seorang ibu yang terlalu bangga, terlalu sombong, dan kini saya belajar dari orang yang dulu saya rendahkan. Terima kasih, Nadira. Tepuk tangan terdengar dari seluruh ruangan. Bu Rika menangis di atas panggung. Dan aku menepuk pundaknya. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku tahu, keadilan bukan selalu tentang menghukum. Kadang, cukup dengan membuat mereka menyadari apa yang mereka hancurkan. Sementara itu di belakang panggung, Randy berdiri mematung. Ia menyaksikan semua dari kejauhan. Tak berani maju. Karena dia tahu, di mataku, dia sudah selesai. Beberapa hari kemudian, Bu Rika benar-benar meninggalkan semua jabatan di perusahaan. Tapi ia memutuskan untuk tetap aktif di komunitas sosial luar, dengan pendekatan baru. Sementara aku mulai membenahi perusahaan dari dalam. Aku mengangkat lebih banyak wanita dari latar belakang sederhana, memberi mereka ruang untuk tumbuh. Aku memprioritaskan budaya kerja yang sehat, tanpa diskriminasi, tanpa intimidasi. Aku telah memulai babak baru. Dan semuanya dimulai dari satu jambakan rambut yang dulu membuatku jatuh. Bukan sekadar nama, bukan sekadar simbol, tapi kekuasaan nyata dan kesempatan untuk mengubah segalanya. Perusahaan ini besar, tapi di dalamnya penuh dengan luka, terutama dari mereka yang diperlakukan semena-mena hanya karena tidak cukup berpenampilan atau berdarah biru. Dan itu semua harus berubah. Pagi itu, aku menggelar rapat khusus untuk HR dan divisi manajerial. Topiknya hanya satu, perubahan budaya dan struktur perusahaan. Aku berdiri di depan layar besar. Ratusan karyawan dari berbagai divisi hadir secara langsung maupun online. Mulai hari ini, ucapku tegas, perusahaan akan melakukan audit internal terhadap seluruh sistem promosi, gaji, dan kebijakan kerja. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap karyawan karena gaya hidup, asal daerah, atau latar belakang keluarga. Semua mata tertuju padaku.
Kalau dulu kalian takut bicara karena yang kalian lawan adalah anak orang penting atau istri atasan, sekarang kalian boleh bicara langsung ke meja saya. Karena saya tahu rasanya dianggap rendah hanya karena tampil sederhana. Beberapa staf perempuan di barisan belakang mulai berkaca-kaca. Dan aku tahu, mereka adalah aku di masa lalu. Sore harinya, aku meminta laporan tentang seluruh staf yang pernah dilaporkan karena gaya kampungan, tidak cocok tampil di front office, atau tidak representatif. Lembar-lembar itu kubaca satu persatu. Nama-nama itu, sebagian besar adalah perempuan. Sebagian besar dari daerah, lulusan kampus kecil, dan hidup mandiri. Dan dari semua nama itu, satu membuatku menahan napas. Nama Sari. Sari adalah resepsionis yang dulu sempat dibentak oleh Bu Rika di lobi depan. Hanya karena mengenakan kerudung polos dan sepatu flat biasa. Aku ingat jelas saat itu. Aku sendiri pernah melihatnya menangis di toilet. Tapi waktu itu aku belum bisa berbuat apa-apa. Sekarang, aku bisa. Keesokan paginya, aku memanggil Sari ke ruanganku. Dia masuk dengan wajah takut-takut. Masih pakai seragam lama. Masih ragu melangkah. Selamat pagi, Bu, saya dipanggil. Aku berdiri dan menghampirinya langsung. Sari, saya tahu kamu pasti kaget. Tapi saya ingin ucapkan sesuatu, maaf. Dia terdiam. Maaf untuk apa, Bu? Untuk semua perlakuan buruk yang kamu terima di sini. Untuk setiap hinaan, bentakan, dan tatapan merendahkan yang kamu alami, termasuk dari keluargaku sendiri. Matanya membulat. Wajahnya mulai memerah menahan air mata. Aku melanjutkan. Saya ingin kamu tahu, kamu tidak salah karena sederhana. Kamu tidak kurang karena tidak memakai barang mahal. Dan kamu layak bukan karena penampilanmu, tapi karena kerja kerasmu. Sari menunduk, menangis pelan. Dan saat itu juga, aku memberikan surat pengangkatan. Mulai minggu depan, kamu saya tunjuk jadi koordinator front office dan hospitality training. Kamu akan melatih tim baru untuk jadi wajah perusahaan ini. Dia menatapku, gemetar. Saya? Tapi saya cuma. Bukan cuma. Sari, kamu bukan cuma. Kamu orang yang bertahan walau diperlakukan tidak adil. Dan itu adalah kekuatan. Perubahan tak berhenti di situ. Aku membentuk tim evaluasi khusus untuk meninjau semua jabatan yang selama ini diberikan karena koneksi keluarga. Aku mulai bersih-bersih. Beberapa posisi strategis mulai digantikan oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten, termasuk dari kalangan staf lama yang selama ini tidak pernah dilirik hanya karena tampil biasa. Dan ketika perubahan itu mulai terasa, banyak karyawan yang datang menemuiku secara diam-diam, hanya untuk bilang, Bu, terima kasih. Sekarang kami merasa punya harapan. Dulu saya hampir resign karena terlalu sering dihina. Tapi sekarang saya ingin bertahan. Bu Nadira, terima kasih sudah berdiri untuk kami semua. Sementara itu, di luar kantor, Bu Rika terlihat beberapa kali duduk di taman kompleks perumahan biasa. Ia sudah tidak menenteng tas mewah, tidak lagi memakai perhiasan berlebihan. Ia memilih mundur dari segala jabatan. Kadang aku lihat dia duduk sendirian, menatap kosong. Dan Randy, dia tetap bekerja. Tapi kini, sebagai manajer biasa, tidak ada lagi istimewa, karena status sebagai suamiku. Dan aku tidak memperlakukannya istimewa, tidak pula menghina. Aku hanya bersikap profesional, seperti aku bersikap kepada semua staf. Bahkan, aku lebih sering bicara dengan sekretarisnya daripada dengannya langsung. Tapi diam-diam, aku tahu Randy makin hari makin hancur. Karena bagaimanapun juga, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang dulu kamu remehkan, kini jauh meninggalkanmu. Dan yang paling menyiksa bagi Randy adalah menyadari bahwa dia pernah memilikinya, tapi tak pernah menjaganya. Hari-hari berlalu, dan perubahan yang kulakukan di perusahaan mulai terasa nyata. Semua lini menjadi lebih sehat, lebih adil, dan yang paling penting, lebih manusiawi. Tidak ada lagi cemoohan karena penampilan. Tidak ada lagi gengsi palsu. Yang dihargai adalah kerja keras, etika, dan hati yang tulus. Tapi di balik semua itu,
Ada satu orang yang makin hari makin tenggelam dalam kehancuran, Randy. Randy kini seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dulu, setiap pagi dia datang penuh percaya diri, dengan jas licin, senyum jumawa, dan langkah cepat. Sekarang, dia lebih banyak diam. Matanya sayu. Tubuhnya kurus. Wajahnya seperti menyimpan ratusan penyesalan yang tak bisa ia utarakan. Setiap kali aku melewati ruangannya untuk meeting atau kontrol kerja, dia hanya menunduk. Tidak berani menyapa. Tidak berani menatap. Dan aku memilih diam. Karena kadang, diam adalah jawaban terbaik untuk mereka yang pernah mengabaikanmu. Sampai akhirnya hari itu tiba. Sore menjelang, saat sebagian besar karyawan sudah pulang. Randy memberanikan diri datang ke ruanganku. Ia berdiri di depan pintu selama beberapa menit, sebelum akhirnya kubuka interkom. Silakan masuk. Ia melangkah pelan, seperti orang yang akan menghadapi hukuman mati. Tangannya gemetar. Tapi ia mencoba bicara. Dear, aku tahu kamu sibuk. Tapi, aku mohon, beri aku waktu sebentar. Aku meletakkan pena dan menatapnya tenang. Ada apa, Randy? Ia menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk diamku saat kamu dihina. Untuk ikut tertawa saat kamu direndahkan. Aku gak pantas jadi suamimu. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku hanya diam. Membiarkannya bicara. Aku pikir kamu hanya wanita biasa, tapi kamu luar biasa. Aku pikir kamu kampungan, ternyata kamu lebih terhormat dari siapapun. Dan aku terlalu bodoh untuk melihat itu. Air matanya jatuh. Dan saat itu dia berlutut. Dear, aku mohon. Kalau bukan sebagai suami, biarkan aku menebus semuanya. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bersihkan namamu kemanapun. Aku akan tinggalkan semuanya demi menebus kesalahanku. Hatiku tak tergoyah sedikit pun. Karena apa yang ia sebut penyesalan, bagiku sudah terlambat. Aku berdiri. Randy, aku tidak butuh kamu menebus apapun. Karena harga diriku sudah kutegakkan sendiri tanpa bantuanmu. Ia menunduk. Hancur. Suaranya bergetar. Kamu sudah gak ada tempat buat aku, ya? Aku menatapnya, lalu berkata pelan tapi tegas. Dulu kamu punya tempat di hatiku. Tapi kamu sendiri yang membuangnya, saat kamu dia melihat aku diseret seperti hinaan. Saat kamu membiarkan ibumu merobek martabatku. Aku menarik napas, lalu melanjutkan. Sekarang, kamu bukan siapa-siapa. Bukan suamiku, bukan sahabatku, bukan bagian dari hidupku. Kamu hanyalah orang asing yang pernah menyia-nyiakan anugerah. Randy tak bisa lagi berkata. Ia berdiri pelan, lalu keluar dari ruanganku. Dan saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega akhirnya aku benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, Randy mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Alasannya tertulis jelas di suratnya. Saya ingin mundur, karena saya tahu saya tidak pantas berada di bawah kepemimpinan wanita yang pernah saya remehkan. Saya bukan hanya kehilangan istri, saya kehilangan arah. Dan saya perlu pergi untuk belajar menghormati, meski semuanya sudah terlambat. Aku menerima surat itu tanpa ekspresi. Karena bagi seorang wanita yang pernah dipermalukan, melepaskan adalah bentuk kemenangan tertinggi. Dan yang terjadi selanjutnya, aku tetap melanjutkan visiku. Memperkuat sistem, membentuk tim baru, mempromosikan karyawan yang dulunya dianggap sebelah mata. Perusahaanku kini jadi tempat yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih penuh empati. Sebuah rumah kedua bagi mereka yang dulu tak punya suara. Dan aku tetap berdiri. Sendiri, tapi tak kesepian. Tegas, tapi tetap penuh cinta. Karena aku tahu, kekuatanku bukan datang dari nama besar. Tapi dari luka yang kubalut jadi kekuatan. Sejak Randy mengundurkan diri dari perusahaan, tak banyak kabar terdengar darinya. Beberapa karyawan hanya menyebut dia sempat berpamitan secara tertulis lewat email. Singkat, tanpa perpisahan panjang. Sedangkan Bu Rika,
Wanita yang dulu menyeretku keluar lobi layaknya kuli kampung itu, kini benar-benar kehilangan segalanya. Pagi itu, saat aku akan berangkat ke kantor, aku melihat sesuatu dari jendela mobilku. Di trotoar, tak jauh dari halte umum, tampak seorang wanita dengan tas belanja kain, berjalan tergesa-gesa. Bajunya lusuh, sendalnya sudah tipis. Rambutnya yang dulu disemir pirang kini tampak hitam alami, dengan uban samar. Itu Bu Rika. Aku hampir tak mengenalinya jika tak memperhatikan baik-baik. Ia berjalan menunduk, sesekali memeluk tubuh sendiri seperti kedinginan. Ia bukan lagi wanita yang menggenggam dunia. Dan mobilku pun berlalu. Tanpa aku berhenti. Bukan karena dendam. Tapi karena, itu adalah jalannya sendiri. Hari itu, aku ada rapat besar dengan investor asing. Tim legal, keuangan, dan ekspansi hadir semua. Aku memimpin langsung presentasi ekspansi ke 3 negara Asia Tenggara, dan saat itu, seorang pria berdasi abu-abu memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Evan Mahendra. Saya perwakilan regional untuk grup investor dari Jepang dan Singapura. Saya juga perwakilan untuk dana investasi global yang sebelumnya sempat Anda tolak 3 tahun lalu, Bu Nadira. Aku mengernyit pelan. Evan, itu nama yang tidak asing. Aku menatap pria itu lebih dalam, dan jantungku berdegup sedikit cepat. Evan Mahendra adalah cinta pertamaku di masa kuliah. Pria yang dulu menatapku seperti aku dunia baginya, tapi kemudian menghilang karena keluarganya dijodohkan dengan wanita lain. Dan sekarang dia kembali. Tapi bukan sebagai kekasih masa lalu. Dia kembali sebagai partner bisnis dalam posisi setara. Setelah rapat selesai, dia menghampiriku di lounge kantor. Nadira, kamu masih ingat aku? Aku menghela napas pelan, tersenyum singkat. Bagaimana bisa lupa dengan pria yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, lalu muncul di hari ketika dunia sedang kubalikan. Dia tertawa pelan, tapi matanya penuh penyesalan. Dulu aku pengecut. Aku menuruti keluarga. Tapi aku selalu ikuti kabarmu. Dan aku tidak pernah menyangka, kamu bisa setangguh ini. Aku menatapnya tajam. Bukan karena kuat, Evan. Tapi karena aku dipaksa bertahan. Kami duduk, mengobrol sebentar. Dan satu hal yang pasti, aku tak lagi jadi wanita yang sama seperti dulu. Sementara itu, di tempat lain, Randy tinggal di sebuah kontrakan kecil. Uang tabungan yang ia simpan sudah mulai menipis. Pekerjaan baru? Tidak ada. Reputasinya hancur. Karena siapa yang mau mempekerjakan mantan manajer yang pernah menghina istri sendiri yang ternyata bos besar? Ia duduk memandangi layar laptop tua, mencoba melamar pekerjaan. Tapi satu demi satu ditolak. Ibunya, Bu Rika, kini bekerja paruh waktu di warung makan kecil milik saudaranya. Ia mencuci piring, memasak, dan kadang melayani pelanggan. Tangan yang dulu menunjuk-nunjuk wajahku, kini harus melayani orang lain dengan kepala tertunduk. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, setiap kali membuka media sosial atau berita bisnis, mereka melihat wajahku. Aku tampil dalam konferensi internasional. Aku masuk dalam daftar 10 wanita paling berpengaruh di industri Asia Tenggara. Wawancara TV, artikel Forbes lokal, hingga podcast inspiratif. Dulu mereka buang aku dari hidup mereka. Sekarang, dunia menjadikan aku contoh kekuatan seorang wanita. Sore itu, aku mendapatkan satu surat kiriman. Surat itu ditulis tangan. Tulisan terguncang, penuh bekas air mata. Itu dari Bu Rika. Nadira, aku tahu aku tak layak menulis ini. Tapi aku ingin mengucapkan maaf. Hari-hari ini, hidupku penuh penyesalan. Aku memimpikan ulang kejadian saat aku menarik rambutmu, menyeretmu di depan banyak orang. Aku menangis setiap malam, bukan karena hidupku sulit, tapi karena aku sadar, aku telah menyakiti orang yang paling sabar, paling baik, dan paling berharga dalam hidup anakku. Aku tidak meminta kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu menang. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu bertahan, dan bangkit jauh melebihi siapapun. Terima kasih, karena tidak menghancurkan kami meski kamu bisa. Aku menatap surat itu lama. Air mataku jatuh. Bukan karena lemah,
Tapi karena aku sudah memaafkan bahkan sebelum mereka meminta. 1 tahun berlalu sejak segalanya berubah. Namaku, yang dulu hanya disebut dengan cibiran sebagai menantu kampungan, kini terpampang di majalah bisnis, dibahas di seminar kepemimpinan, dan dikagumi oleh ribuan wanita di luar sana. Aku bukan hanya bertahan, aku menang. Dan kemenanganku tidak datang dengan teriakan, tapi lewat langkah elegan yang tak bisa dihentikan siapapun. Hari itu, aku menerima undangan istimewa. Acara Women of Impact Asia yang diadakan di Singapura. Aku terpilih menjadi pembicara utama di hadapan para CEO, investor, dan tokoh dunia. Saat aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun berwarna biru navy yang simpel namun berkelas, aku membuka pidatoku dengan satu kalimat. Dulu aku dijambak dan diseret karena dianggap kampungan. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan, wanita sederhana pun bisa memimpin dunia. Tepuk tangan bergema. Ruang besar itu hening sejenak, sebelum pecah oleh decak kagum dan standing ovation. Di antara ribuan penonton yang menonton via siaran langsung, ada 2 orang yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Bu Rika duduk di ruang tamu kontrakannya, memegang cangkir teh yang sudah dingin, menatap layar ponsel kecil dengan tangan gemetar. Dan Randy duduk di warnet kecil, di pojokan, mengenakan hoodie lusuh, dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan luka terbesar dalam hidupnya. Luka, karena kehilangan wanita yang dulu dianggap tak berarti, tapi ternyata adalah intan paling berharga yang pernah ia miliki. Setelah acara, aku diwawancara oleh media internasional. Apa yang membuat Anda bertahan saat dihina, bahkan direndahkan oleh keluarga sendiri? Tanya seorang reporter. Aku tersenyum, lalu berkata, karena saya tahu, harga diri saya tidak ditentukan dari mulut orang lain, tapi dari bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri. Dan karena saya tahu, Tuhan tak pernah tidur. Beberapa bulan kemudian, aku meluncurkan yayasan bernama Kinasih Foundation. Sebuah gerakan sosial untuk membantu perempuan dari daerah, wanita terpinggirkan, janda, buruh pabrik, agar bisa mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka yang menangis saat pertama kali menerima bantuan. Dan setiap kali aku melihat mata mereka, aku melihat diriku yang dulu. Suatu malam, aku menerima sebuah email. Pengirim, Randy Permana. Isinya hanya 1 paragraf. Dear, aku tidak berharap kembali. Aku hanya ingin bilang, kamu adalah hal terbaik yang pernah aku abaikan. Maaf, dan terima kasih sudah membuatku belajar dari cara yang paling menyakitkan. Aku membalas dengan singkat. Terima kasih. Semoga kamu belajar menghargai sebelum kehilangan lagi. Dan sejak itu, aku benar-benar menutup semua buku lama. Kini aku berjalan sendiri, tapi tidak kesepian. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku karena aku, bukan karena statusku. Aku memimpin perusahaan yang menghargai perempuan. Aku hidup dengan damai, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena aku tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya diriku. Dan kadang, saat aku berdiri di depan cermin, aku teringat wajah wanita yang dulu dijambak di depan umum. Tapi aku tersenyum. Karena wanita itu sudah menjelma jadi sosok pemimpin yang tidak menyimpan dendam, tapi menyimpan kekuatan. Dulu mereka menyeretku di lantai, kini mereka hanya bisa menatapku dari bawah panggung. Dulu mereka menyebutku kampungan, kini mereka menyebut namaku dengan penuh hormat. Karena aku tidak menghancurkan mereka, aku hanya menunjukkan bahwa wanita yang direndahkan bisa jadi orang paling berkuasa dalam hidup mereka. Masya Allah. Siapa sangka, wanita yang dijambak dan diseret di depan umum, karena dianggap kampungan, kini berdiri paling tinggi dan dihormati oleh dunia. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar, jangan pernah remehkan orang hanya dari penampilan luarnya. Karena kadang, orang yang kalian hina, justru sedang mempersiapkan diri untuk jadi ratu dalam hidup kalian. Kalau kamu suka cerita ini, yuk kasih like dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga subscribe channel Cerita Momo. Karena di sini, setiap kisah punya makna, dan setiap luka punya akhir yang membanggakan. Dan kamu, yang nonton video ini sampai habis, coba deh tulis di kolom komentar nama kamu dan kota asalmu.
Biar kita tahu siapa aja pejuang hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kasih juga emoji tanda tepuk tangan di komentar ya. Buat tepuk tangan atas perjuangan Nadira di cerita ini. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya. Tetap semangat, tetap kuat. Karena di balik kesederhanaan, bisa jadi tersembunyi kekuatan luar biasa. Cerita Momo, suara hati yang tak pernah padam.